Selamat malam, Ibu, Bapak, dan kawan-kawan saya cintai. Perkenalkan, saya Sudiman dengan nomor PM 214-2014. Jadi di sini saya akan membahaskan hukum bisnis dari pengertian, sejarah, tokoh dan peristiwa, terus pentingnya hukum bisnis, terus ada konsep dasar beserta kasus-kasusnya dan kontroversinya. Terus yang pertama yang akan dibahas ada hukum bisnis, pengertiannya. Jadi hukum bisnis terjemahan dari business law yang berarti hukum yang berkenaan dengan suatu usaha. Jadi menurut Johannes Ibrahim, hukum bisnis merupakan seperangkat kaedah-kaedah hukum yang diadakan untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Terus ada Abdul Salman yang mengatakan hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian maupun suatu perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Sejarah dari hukum bisnis. Jadi pada era awal kemerdekaan atau tahun 1945 sampai 1960, tahun tersebut pembentukan dasar hukum yang mencakup aspek perjanjian, kepemilikan dan pengaturan bisnis dalam kebijakan ekonomi dengan tujuan menyesuaikan hukum kolonial dengan kondisi baru yang merdeka. Terus ada era Orde Lama yang pada tahun 1960 sampai 1990, yaitu Undang-Undang Kepalitan tahun 1960 dan Undang-Undang Perseroan terbatas tahun 1971, memberikan dasar hukum yang lebih jelas terkait kepalitan dan pendirian perusahaan. Pada tahun 1967, investasi asing mulai diatur dengan pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau disebut dengan BKPM. Terus munculnya era reformasi, yaitu tahun 1990 sampai 2000. Penerbitan Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA pada tahun 1996 dan Undang-Undang Persaingan Usaha pada tahun 1999 untuk mengatur persaingan dan investasi. Pengesahan Undang-Undang Kepalitan dan PKPU pada tahun 1998 yang kemudian direvisi pada tahun 2004. Terus perkembangan terkini atau tahun 2000 sampai sekarang. Jadi penerbitan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada tahun 2003 yang mengatur hubungan kerja dan perlindungan pekerja, yang kemudian direvisi Undang-Undang Perseroan terbatas pada tahun 2007 untuk menyesuaikan aturan perusahaan dengan perkembangan bisnis global. Jadi perkembangan teknologi dan e-commerce yang menghadirkan tantangan baru terkait perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual dan privasi data. Selanjutnya adalah tokoh dan peristiwa yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Soekarno, dan Wakil Presiden kita Muhammad Hatta. Jadi peristiwa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita untuk membangun hukum bisnis ini adalah yang pertama, pembentukan dasar konstitusi. Jadi pada tahun 1945, pembentukan UUD yang mencakup prinsip-prinsip dasar yang mempengaruhi aturan-aturan hukum termasuk dalam konteks bisnis. Terus yang kedua, ada landasan kemerdekaan ekonomi. Yang ketiga, pembentukan kebijakan ekonomi. Yang keempat, ada mendorong kemandirian ekonomi. Terus ada pentingnya hukum bisnis. Yang pertama, sebagai sumber informasi bagi pelaku bisnis. Jadi kita sebagai pelaku bisnis atau usaha bisnis, kita harus mengetahui aturan-aturan yang ada di dalam hukum bisnis agar tidak dapat dibodohi. Yang kedua, ada menertibkan perusahaan. Jadi namanya hukum bisnis pasti ada namanya aturan. Jadi dengan adanya aturan, kita berharap perusahaan tidak melakukan aktivitas dengan sewenang-wenangnya dan dapat melakukan aturan yang ada. Yang ketiga, hak dan kewajiban bagi pelaku bisnis. Jadi selain mengetahui sumber informasi, kita sebagai pelaku bisnis atau usaha bisnis harus mengetahui kewajiban dalam hukum bisnis. Nah, selanjutnya konsep dasar bisnis. Nah, jadi dalam konsep dasar bisnis ini dibagi menjadi banyak macam. Tapi yang akan dibahas di sini adalah hak kekayaan intelektual atau disebut dengan haki. Jadi di dalam haki juga dibagi menjadi banyak macam. Yang akan dibahas di sini adalah hak cipta dan hak merek. Hak cipta, pasal 1 angka 1 UU 019 tahun 2002 yang diartikan sebagai hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkannya
ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah diberikan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi contoh hak cipta yang dilindungi, yang pertama adalah lagu, yang kedua ada buku, puisi maupun novel, yang ketiga adalah peta dan lainnya. Terus masa pelindungannya, yang pertama pelindungan hak cipta yaitu seumur hidup atau 70 tahun. Terus ada program komputer 50 tahun, terus ada pelaku 50 tahun, terus ada produser rekaman 50 tahun, dan lembaga penyiarannya 20 tahun. Terus selanjutnya adalah contoh kasus. Jadi kasus ini adalah kasus hak cipta logo. Jadi pada kasus pelanggaran hak cipta antara Mall Grand Indonesia dengan ahli waris Heng Gantung. Jadi Heng Gantung membuat sketsa tugu sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan pada tahun 1962 yang direalisasikan dalam bentuk patung di bundaran Hotel Indonesia dan diberi dengan nama Tugu Selamat Datang. Sedangkan Mall Grand Indonesia sendiri didirikan dan dibuka di dekat Bundaran HI pada tahun 2007. Mall tersebut kemudian menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo Mall Indonesia, sehingga pengelola Mall Grand Indonesia sampai dituntut harus membayar denda ganti rugi sebesar 1 miliar karena pelanggaran hak cipta penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo mall. Terus selanjutnya hak merek. Hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selain itu, pengertiannya dapat diartikan sebagai melindungi merek dari penggunaan ilegal atau palsu oleh pihak lain yang bisa membingungkan konsumen. Selanjutnya, ini adalah contoh dari hak merek yang dilindungi. Jadi ada logo, terus ada slogan, terus ada kemasan-kemasan dan lainnya. Jadi dalam hak merek, masa pelindungannya adalah selama 10 tahun. Jadi setelah 10 tahun dapat melakukan perpanjangan hak merek. Jadi dalam perpanjangan hak merek akan disetujui apabila menurut pasal 36 UU MIG. Yang pertama, merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut. Yang kedua, barang atau jasa masih diproduksi dan diperdagangkan. Contoh kasus. Jadi, kasus merek dagang antara Gudang Baru dan Gudang Garam. Jadi, Gudang Garam mendaftarkan gugatan ini pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Surabaya. Yang pertama, gugatannya adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya. Yang kedua, menyatakan bahwa merek Gudang Garam dan lukisan milik penggugat adalah merek terkenal. Yang ketiga, merek Gudang Garam dan Gudang Baru bersama lukisannya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan yang dimiliki oleh Gudang Garam. Hasilnya, Gudang Garam dinyatakan menang oleh Mahkamah Agung baik pidana maupun perdata. Selanjutnya adalah Omnibus Law. Pada tahun 2020, terdapat penambahan undang-undang maupun perubahan. Jadi yang pertama, perubahan upah minimum kota atau kabupaten. Terus ada aturan PHK dan penyerapan tenaga kerja. Tentu dari perubahan tersebut terdapat pro dan kontra dari warga negara kita. Nah, berikut merupakan contoh dari pro dan kontra dari perubahan Omnibus Law-nya. Kesimpulannya, hukum bisnis merupakan aturan yang dibikin negara dengan tujuan menertibkan perusahaan. Terus, dengan adanya pelindungan hukum bisnis, maka pelaku usaha tidak dapat menggunakan hak cipta dan hak merek dengan sewenangnya. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.